Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat Madrasah Aliyah Nizamiyah? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar dengan penuh semangat. Untuk kali ini, Bapak akan membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Pengaruh perkembangan agama Hindu dan Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Yang kedua, teori Kesatria. Yang ketiga, teori Waisa. Yang keempat, teori Sudra. Dan terakhir, kelima, teori arus balik. Apa itu teori Brahmana? Teori ini dibukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran Hindu secara utuh dan benar. Ini teori yang menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Yang selanjutnya, teori Kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori Kesatria ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara dilakukan oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau para prajurit perang. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Yang kedua, para kesatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga dengan teori kolonisasi. Selanjutnya, teori Waisa. Apa itu teori Waisa? Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisa yang merupakan para pedagang. Para pedagang tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagian mereka ada yang menikah dengan penduduk Nusantara sambil menyebarkan agama Hindu. Teori selanjutnya yaitu teori Sudra. Apa itu teori Sudra, anak-anak? Ya, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain karena di negara India mereka hidup sebagai orang miskin. Selanjutnya, masuknya agama Buddha. Ada dua pendapat yang menyatakan bahwa agama Buddha masuk ke Nusantara. Yang pertama, pendapat para pedagang. Para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke India. Tentunya sambil menunggu mereka melakukan pernikahan dengan penduduk lokal di Nusantara. Adapun pendapat yang kedua, anak-anakku sekalian, pendapat Dharma Duta. Apa itu pendapat Dharma Duta? Pendapat ini merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Mereka khusus dikirim ke Nusantara untuk menyebarkan agama Buddha. Yang kedua, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mudah diterima di Indonesia. Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia.
Yang perlu diketahui, sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia, ke Nusantara, penduduk lokal Nusantara menganut ajaran animisme dan dinamisme. Sehingga dengan datangnya agama Hindu Buddha, penduduk Nusantara tidak begitu susah, tidak begitu sulit untuk menerima kepercayaan atau ajaran yang dibawa oleh para penyebar agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, tentunya tidak ada paksaan yang mengharuskan mereka masuk dalam agama Hindu atau Buddha. Dan yang ketiga, para penyebar agama Hindu ataupun agama Buddha memakai strategi dalam menyebarkannya, seperti melalui kesenian, melalui pendidikan, melalui perdagangan, dan tentunya melalui perkawinan. Ini teknik yang paling efektif. Dan yang terakhir, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga mudah dalam menerimanya. Itulah beberapa teori yang menyatakan ajaran atau agama Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, agama Hindu. Agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang dan bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Hubungan kedua bangsa di bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yakni agama Hindu. Agama Hindu mengenal 3 dewa. Yang pertama, Dewa Brahma, yang kedua, Dewa Wisnu, dan yang ketiga, Dewa Siwa. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa atau polytheism. Di antara para dewa yang paling mereka puja, seperti yang Bapak telah sebutkan tadi, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, yang sering disebut juga dengan istilah Trimurti. Harus diingat ya, Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa disebut dengan istilah Trimurti. Di antara ketiga dewa tersebut, yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Agama Hindu mengenal kitab suci atau memiliki kitab suci yang disebut dengan kitab suci Weda. Weda dibedakan menjadi 4 himpunan seperti Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, agama Buddha. Apa itu agama Buddha? Buddhism atau agama Buddha merupakan salah satu agama yang sejak lama telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan zaman keemasan bagi agama Buddha. Keberagaman agama Buddha di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa prasasti-prasasti dan bangunan-bangunan bercorak agama Buddha. Selanjutnya, tradisi atau aliran agama Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada awalnya adalah non-Mahayana. Namun, untuk perkembangan selanjutnya, Mahayana dan Tartrayana menjadi lebih populer di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dari peninggalan sejarah dapat dilihat bahwa terjadi sinkretisasi antara agama Hindu Shiva dengan Buddhisme.
tentunya dengan agama Buddha Mahayana di Indonesia. Banyak sekali pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang melekat di masyarakat Indonesia. Di antaranya berpengaruh terhadap filsafat kepercayaan, berpengaruh terhadap politik, berpengaruh di bidang ekonomi, berpengaruh di bidang sosial maupun seni budaya. Apa pengaruhnya agama Hindu-Buddha terhadap filsafat atau kepercayaan Nusantara? Dalam agama Hindu, Tuhan diyakini hanya satu dan disebut Brahma. Samsara, kehidupan di dunia adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Yang ketiga maksudnya, reinkarnasi. Reinkarnasi adalah proses kehidupan kembali. Dan yang keempat, ada karma, perbuatan, pahala atau hasil. Karma pahala adalah setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik ataupun buruk. Dan yang kelima adalah moksa. Apa itu moksa? Ketenangan jiwa. Agama Hindu-Buddha mengajarkan tujuan akhir dari agama Hindu adalah moksa. Moksa itu seperti menghilang dengan sendirinya tanpa bekas. Filsafat atau kepercayaan agama Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan berlainan dengan agama Hindu. Hindu memiliki konsep Tuhan yaitu Brahma, sedangkan Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan. Buddha merupakan pencerahan sejati, adanya tujuan akhir dari agama Buddha. Pengaruh agama Hindu-Buddha dalam bidang politik. Yang pertama, munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Seperti tadi yang Bapak telah sebutkan, banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan Buddha. Sebut saja agama Kutai, suku, maksud Bapak kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan lain yang bercorak Hindu-Buddha. Selanjutnya, berpengaruh pula terhadap susunan pemerintahan yang semakin luas. Berdirinya kerajaan akan diikuti aturan yang mengikat antara hubungan raja dan rakyatnya. Seperti tentunya ada undang-undang yang mengatur masalah-masalah politik, agama, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, pengaruh agama Hindu-Buddha sangat kental sekali. Seperti wilayah perdagangan semakin meluas. Kerajaan yang berdiri tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan politik, tentu saja merupakan menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, feodalisme makin cepat. Munculnya kerajaan baru akan memunculkan susunan masyarakat yang baru, seperti raja dan bangsawan, yang merupakan golongan elit dan golongan masyarakat kelas bawah yang